Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Muhammad Takafi, biasa dipanggil Radit. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi-materi mengenai acara CBS yang isinya tuh udah mencakupi tentang keorganisasian himatif dan juga tentang pengetahuan tentang keluarga himatif. Dan untuk membawakan materi ini, tidak cuma saya nih yang akan membawakan, tapi saya hanya sekedar memandu. Maka dari itu, marilah kita panggil salah satu orang yang akan menjadi penyusun dari materi review CBS ini. Kepada sejarawan mutakhir kita, Ardes Zulkeputra, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Radit atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Ardes dan di sini akan menjelaskan mengenai sejarah himatif. Pada tahun 2012, teknik informatika masih berada dalam Departemen Matematika, sehingga mahasiswa TI ikut pada Himpunan Mahasiswa Matematika atau singkatan dari Himatika. Nah, hal yang mendorong munculnya Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika atau yang biasa kita kenal sekarang yaitu Himatif adalah adanya perbedaan kebutuhan dan program studi antara matematika dengan TI yang berbeda. Akhirnya, Angkatan 2012 TI pun membentuk panitia perintis yang di mana mereka belajar dengan organisasi lain. Jadi ketika Himatif terbentuk, mereka sudah mempunyai pengalaman dari organisasi lain dan mengetahui bagaimana cara menjalankan organisasi kemahasiswaan untuk merintis himpunan baru. Dan pada saat Angkatan 2013 hadir, Angkatan 2012 mengajak Angkatan 2013 untuk ikut membentuk Himatif bersama-sama. Merancang Himatif dan Himatif pun terbentuk pada 22 Desember 2013. Dan pada saat itu juga dibentuklah Mars Himatif yang dibuat oleh Kang Faisal dan Kang Zulfikar yang di mana mereka berdua aktif di Pramuka dan PSM Unpad. Selanjutnya saya akan menyanyikan Mars Himatif. Kami mahasiswa informatika siap untuk berbakti. Berbakti pada negeri, menjadi terdepan. Mari bahu-membahu, membangun prestasi. Kobarkan semangatmu, siap bela negara demi masa depan yang cerah. Bersama kita bisa majukan teknologi Indonesia dengan langkah pasti selalu menjunjung tinggi Tridharma dan Alma Mater Informatika bersatu. Sekian dari saya kembalikan lagi ke Radit. Terima kasih. Oke, terima kasih Ardes sudah menjelaskan tentang sejarah himatif. Nah, selanjutnya kita ada materi mengenai produk hukum yang akan dibawakan oleh pengacara yang sangat handal nih. Boleh nih giat untuk memasuki panggung, silahkan. Terima kasih Radit atas waktunya. Sebelumnya, perkenalkan dulu saya Giat dan di sini saya akan menjelaskan produk hukum yang ada di Himatif. Nah, sebelum masuk ke produk hukum yang ada di Himatif, kita harus tahu dulu apa itu produk hukum. Nah, produk hukum sendiri adalah aturan hukum yang dibuat untuk berdirinya suatu organisasi di Himatif yang berupa AD atau ART, GBHK, undang-undang, dan fungsinya itu untuk mengatur semua kegiatan yang ada di Himatif. Nah, produk hukum yang ada di Himatif sendiri ada 3. Yang pertama ada AD atau ART, yaitu anggaran dasar seperti aturan-aturan yang untuk membuat Himatif berdiri, asal-usul, visi-misi, dan sifat-sifat di Himatif dan lain-lainnya. Yang kedua ada GBHK atau garis besar dan haluan kegiatan. Nah, terbentuknya GBHK di sini terbentuk dari aspirasi warga negara himpunan seperti kegiatan pengajian perpekaannya. Fungsinya di sini untuk mengatur kegiatan yang ada di Himatif. GBHK sendiri terbagi 2. Yang pertama ada pola aturan jangka panjang yang diubahnya itu 3 tahun sekali. Dan kedua ada pola aturan jangka pendek yang diubahnya itu setiap 1 tahun sekali. Yang ketiga ada undang-undang. Undang-undang di sini mencakup peraturan yang tidak ada di AD atau RT. Yang pertama ada UU Pemilu yang khususnya mengatur tentang pemilu tentunya. Yang kedua ada UU TTO yang fungsinya mengatur tata tertib organisasi.
Yang kedua ada UU, yang ketiga maksudnya ada UU sanksi, yaitu UU yang menjelaskan tentang sanksi yang ada di Himatif. Nah, kesimpulannya yaitu AD atau ART adalah untuk mengetahui tujuan himatif, sifat himatif, dan tentang ketetapan MUBAS. Sedangkan undang-undang dibentuk jika ada keperluan khusus yang diharuskan dibuat dari segi aturan. Dan terakhir GBHK terbentuk dari aspirasi warga himpunan himatif. Nah, sekian dari saya akan kembalikan lagi ke Radit. Terima kasih. Oke, terima kasih Giat sudah menjelaskan tentang produk hukum. Nah, selanjutnya nih bakal ada penjelasan tentang badan kelengkapan yang bakal dikasih oleh orang penting nih. Boleh Rehan, silahkan. Baik, terima kasih Radit atas kesempatannya. Kenalin, aku Raihan dan di sini aku akan menjelaskan tentang BK Himatif. Terdapat 3 bagian dari badan kelengkapan Himatif, yaitu ada BE Himatif, ada DPA, dan ada MUBAS. BE Himatif adalah badan eksekutif yang berada di lingkup Himatif, diketuai oleh Kang Sadam dan wakilnya Kang Angki. Terdapat 4 biro dan 10 departemen yang berada di dalam BE Himatif. Untuk biro, ada ADK, Keuangan, PO, dan Medinfo. Untuk departemen, ada kaderisasi, Hubin, Hubex, PTI, Kewirus, Agama, Keprof, MIBA, Keilmuan, dan Sosial. Lalu untuk ketua dan job desk dari masing-masing biro dan departemen adalah sebagai berikut. Setelah itu ada DPA. DPA adalah Dewan Perwakilan Anggota Himatif, yang merupakan lembaga legislatif di lingkup Himatif. DPA diketuai oleh Kang Almer. Terdapat 4 komisi di dalam DPA, dan untuk job desk dan ketua dari masing-masing komisi adalah sebagai berikut. Terakhir ada MUBAS. MUBAS atau Musyawarah Besar adalah lembaga yudikatif yang berada di lingkup Himatif. MUBAS melantik keanggotaan pada badan eksekutif maupun legislatif di BK Himatif. Keanggotaan MUBAS terdiri dari anggota DPA Himatif dan 1 perwakilan angkatan tingkat 3. Untuk struktur kepengurusannya terdapat 3 presidium. Presidium 1 ada Kang Romel, presidium 2 ada Kang Markus, dan presidium 3 adalah Kang Dimas. Itu cukup dari saya kembalikan lagi ke Radit. Oke, terima kasih Rehan sudah memaparkan tentang badan kelengkapan. Lalu selain itu ada juga namanya KKM nih. KKM singkatan dari apa dan KKM itu apa sih? Nah, ini nih bakal dijelaskan sama atlet yang sangat berbakat nih. Iksan boleh, silakan. Terima kasih Radit atas kesempatannya. Perkenalkan saya Iksan dan di sini saya akan menjelaskan mengenai KKM atau kelompok kegiatan mahasiswa. Di Himatif FMIPA 4 terdapat 6 KKM. Yang pertama adalah DevCom. DevCom atau Developer Community adalah KKM yang berfokus di dalam bidang software engineer. Yang kedua ada IDEA. IDEA atau Informatics Design Associative adalah KKM yang berfokus di bidang desain. Dan untuk tahun ini, sub-bidang yang difokuskan adalah UI UX dan animasi. Yang ketiga ada IRC. IRC atau Informatics Robotic Club merupakan wadah untuk mengembangkan pengetahuan di bidang robotika. Yang keempat ada IBC. IBC atau Informatics Basketball Club merupakan KKM yang mewadahi kegiatan olahraga basket. Yang kelima ada IFC. IFC atau Informatics Futsal Club adalah KKM olahraga yang mewadahi mahasiswa di bidang olahraga futsal. Yang keenam adalah IBT. IBT atau Informatics Badminton Team adalah KKM olahraga yang mewadahi mahasiswa di bidang olahraga badminton. Selain KKM, di Himatif juga terdapat komunitas. Ada 3 komunitas di dalamnya. Yang pertama adalah Game Dev, yang merupakan komunitas pecinta game. Yang kedua ada Cybersec Enthusiast, yaitu komunitas cyber security. Yang terakhir ada Mawadi. Mawadi merupakan komunitas pecinta alam. Itu saja dari saya kembalikan kepada Radit. Oke, terima kasih Ihsan sudah menjelaskan tentang KKM dan kawan-kawannya.
Nah, selanjutnya nih kita bakal ngebahas tentang keluarga himatif nih. Nah, keluarga himatif ini bakal dijelasin sama penjelajah waktu andalan kita, James. Boleh nih James, silahkan. Terdapat angkatan-angkatan yang menjadi bagian dalam himatif dari angkatan 12 sampai 20. Pada angkatan 12 dengan judul Circle diketuai dengan koor Yusuf Muhammad Iqbal. Pada angkatan ke-13 dengan judul Pascal diketuai dengan koor Wadian Syah. Pada angkatan ke-14 dengan judul Assembly diketuai dengan koor Chafiz Maulana. Pada angkatan ke-15 dengan judul Binary diketuai dengan koor Nizariansyah Agung. Pada angkatan ke-16 dengan judul Cyber diketuai dengan koor Malik Zulfikar Gatina. Pada angkatan ke-17 dengan judul Delphi diketuai dengan koor Muhammad Fahri Rahman. Pada angkatan ke-18 dengan judul Eclipse diketuai dengan Dimas Ramadan Pradipta Bagaskara. Pada angkatan ke-19 dengan judul Fortran diketuai dengan koor Muhammad Galang Satria. Dan yang terakhir pada angkatan ke-20 dengan judul Goper diketuai dengan koor Zahran Hanif Fathan Mubin. Terima kasih James sudah memaparkan tentang keluarga himatif dari yang paling tua sampai yang paling muda, dan ya itu dia pemaparan dari James. Nah, mungkin sekian saja review-review materi yang dapat kami berikan. Jika ada kesalahan, mohon maaf, dan semoga informasi-informasi ini dapat menjadi semua penilaian sekaligus pelajaran nih bagi yang nonton. Nah, terima kasih sekali lagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.